Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara kepada pimpinan atau kepala sekolah. Wawancara ini dilakukan untuk memenuhi tugas pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pati, modul 3.1 demonstrasi kontekstual yang berkaitan dengan praktik baik pengambilan keputusan yang bersinggungan dengan nilai-nilai kebajikan atau kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Wawancara yang pertama akan saya lakukan kepada Ibu Kepala Sekolah di salah satu daerah Desa Selokap, Pati, Jawa Tengah. Langsung saja kita ke proses wawancaranya. Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ima sudah berkenan untuk saya melakukan wawancara terkait tugas Ibu. Bu Ima sudah siap? Siap. Sebelumnya Bu Ima bisa memperkenalkan diri? Oh iya. Ya, terima kasih Mbak Anita. Nama saya Muhammad SAG, saya kepala dari SD Negeri Selokap 2, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya bertugas di sekolah ini kurang lebih 2 tahun, yaitu dari tahun 2021. 2 tahun ya Bu ya, berarti termasuk masih baru. Bu Ima, wawancara kali ini akan berhubungan dengan praktik baik yang selama ini Bu Ima terapkan di sekolah dalam Bu Ima mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan ataupun kasus-kasus yang terjadi di SD Negeri Selokap 02. Iya. Langsung saja ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Siap. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bu Ima selaku kepala sekolah dari SD Negeri Selokap 02 dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bu? Iya. Jadi selama saya bertugas di sini tentu sudah banyak sekali kasus atau masalah yang kita hadapi, baik itu antara guru juga mungkin yang terjadi di anak-anak atau siswa. Untuk menghadapi hal tersebut, ya saya mengambil keputusan itu berdasarkan kebajikan bagaimana yang baik. Kalau yang moral, yang antara kalau moral itu kan antara benar dan salah ya. Kalau kasusnya itu dilema etika, jadi ada kasus yang benar melawan benar, nah itu kita mengambil ya itu yang termasuk dilema juga, kita bingung juga bagaimana benar dengan benar gitu kan. Nah di situ kita mencari yang terbaik bagaimana. Tapi kalau yang rujukan moral itu kan benar dan salah, jadi ngambil keputusannya juga gampang, kita ambil yang benar, yang sesuai dengan kita. Jadi menurut Bu Ima itu lebih mudah mengambil atau menyelesaikan tugas itu tadi menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan rujukan moral ya Bu ya? Ya, itu bisa diselesaikan, dipilih yang benar, yang sesuai dengan aturan. Misalnya ada yang kurang tepat, meskipun itu menurut mereka bagus, ya kita tetap memilih yang benar. Bijak sekali ya Bu Ima ya. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? ya. Pertama-tama yang kami lakukan melakukan identifikasi ya, kita mengenal kasusnya bagaimana, terus kita juga memanggil dari pihak-pihak yang bersangkutan, pihak-pihak yang mengalami kasus tersebut, kita tanya, kita klarifikasi bagaimana kejadiannya. Jadi setelah mereka menceritakan kasusnya bagaimana, itu bisa kita ambil keputusan yang terbaik. Berarti untuk menyelesaikannya dipanggil yang bersangkutan, yang terkena kasus gitu ya. Kemudian nanti melakukan identifikasi gitu. Itu perlu pendekatan khusus enggak ya Bu ya? Ya, saya kira perlu sekali kita bisa melakukan pendekatan secara personal dari masing-masing yang mengalami permasalahan tadi itu. Dari penjelasan mereka kita bisa mengambil kesimpulan, terus kita bisa mengambil keputusan.
Terima kasih Bu Ima atas jawabannya, bagus sekali yang nomor 2 itu. Untuk selanjutnya ke nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Tadi selain mengidentifikasi, memanggil kasus, ada langkah-langkah lagi yang Ibu tempuh? Ya, jadi saya sebagai kepala sekolah juga tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa memutuskan sendiri. Jadi di sini saya juga perlu kerjasama dengan teman-teman yang lain, teman-teman guru yang lain. Apalagi misalnya menyangkut siswa, itu juga saya memanggil guru kelas dari siswa yang mengalami masalah tersebut, kita diskusikan bersama, kita lihat latar belakangnya bagaimana, kita lihat kasusnya apa, terus faktor-faktor penyebab dari kasus itu apa sehingga bisa terjadi seperti ini. Setelah itu kan kita bisa mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari teman-teman, juga pertimbangan dari siswa atau guru yang mengalami kasus tersebut. Berarti perlu adanya kerjasama atau teamwork yang baik ya Bu ya. Yang selama ini yang lagi booming itu kolaborasi ya. Berarti kita berkolaborasi dengan mitra atau rekan kerja yang ada di sekolah gitu ya Bu ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Jadi sebagai kepala sekolah ya, kita kan harus mempunyai 5 kompetensi. Ada kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi supervisi, ya, yang ada 5 itu. Jika kita mempunyai kompetensi kepribadian yang baik, kita juga akan dapat mengambil keputusan-keputusan yang baik dan efektif. Nah, termasuk jika misalnya kita mengalami tadi yang dilema, kasus dilema itu, ya kita di samping tadi kan bermusyawarah dengan teman-teman, kita juga mempunyai pendapat kalau sebaiknya itu kita mencegah kerusakan dulu, mengutamakan mencegah kerusakan daripada mengambil kebaikan. Jadi kita misalnya ada kasus-kasus yang sekiranya misalnya mau berbuat baik gitu kan, tapi kok nanti kita lihat mundurnya bagaimana, kalau ternyata efeknya kurang baik, ya kita cari yang untuk mencegah dulu, baru kalau bisa mencegah baru yang untuk kebaikan. Nah, yang paling utama itu yang efektif itu yang berpihak pada siswa. Jadi semuanya itu demi kebaikan siswa. Juga terus keputusan yang kita ambil juga nanti sekiranya tidak merugikan pihak lain, dan keputusan yang kita ambil nanti supaya juga kita berani menanggung resiko dari keputusan yang sudah kita ambil tersebut. Di pertanyaan ini saya mengambil garis besarnya ya Bu ya. Tadi ada 5 kompetensi yang disampaikan oleh Bu Ima terkait kompetensi guru yang harus kita kuasai gitu ya. Kalau kepala sekolah ya, berarti kompetensi kepala sekolah ya, begitu. Kemudian berpihak pada siswa Bu, itu yang poin penting ya. Karena kita bekerja di instansi pendidikan yang sasaran kita yang utama itu adalah ke siswa atau keberpihakan siswa ya. Kemudian tidak merugikan orang lain dan berani menanggung resiko. Dalam artian di sini nanti kita bertanggung jawab bersama-sama dalam penyelesaian kasus gitu ya. Kemudian Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu, yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang terjadi pada kasus-kasus dilema etika? Kalau kita membuat keputusan ya, pasti tidak semuanya terus semua pihak bisa menerima dengan legowo, dengan baik gitu kan. Pasti ada pihak-pihak yang kurang setuju karena menurut mereka mungkin tidak berpihak pada mereka. Tapi kita kan tadi sudah dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak melanggar hukum, juga rasa peduli juga kita utamakan juga gitu kan. Nah, tantangannya ya gitu tadi, kurang nyamanan dari pihak-pihak yang merasa tidak menguntungkan mereka begitu.
Itu termasuk tantangan. Juga kadang-kadang itu ada aturan atau ada hal-hal yang sudah membudaya di kalangan, mungkin di kalangan siswa atau di kalangan guru yang sudah membudaya dari dulu. Nah, kita mau merubah ke arah yang lebih baik tapi agak berat, itu juga bisa termasuk merupakan tantangan juga. Jadi di sini memang betul-betul dibutuhkan kesabaran dan kebijaksanaan. Ya, menarik sekali Bu ya. Ini yang poin penting yang bisa kita ambil di sini tadi ada legowo ya. Legowo itu lapang dada ya Bu ya. Jadi ketika orang itu tidak bisa atau tidak sepakat dengan pendapat kita, berarti kita harus berlapang dada ya, mawas, dan kemudian melakukan mawas diri ya untuk menerima keputusan tersebut. Tadi saya mendengarkan Bu Hima sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan, yaitu rasa peduli ya Bu ya. Nah itu penting sekali karena dengan rasa peduli ini nanti kita bisa melakukan atau mengambil keputusan dengan sangat bijak atau win-win solution ya dari masalah yang kita hadapi. Kemudian tadi Bu Hima juga sudah bisa melihat bahwa nanti ada pihak-pihak yang kurang nyaman, jadi nanti Bu Hima bisa melakukan pendekatan ya Bu ya kepada orang-orang yang sekiranya dilihat itu tidak sepaham atau tidak terlalu tidak sepakat dengan keputusan yang kita ambil. Kemudian ada aturan atau budaya yang sudah budaya, itu tantangan betul sekali Bu ya, karena kita itu ada di era merdeka, jadi di sini juga kita dituntut untuk membuat perubahan-perubahan yang baik yang berpihak pada siswa gitu ya Bu ya. Siswa kan banyak dengan karakternya yang begitu multikultural ya, banyak sekali ya gitu. Nah, menarik sekali nih Bu ya. Selanjutnya ya Bu ya, ini berkaitan dengan jadwal dalam penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Ibu menyelesaikan langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, namanya kita di sebuah institusi terus banyak siswa ya. Di sekolah saya ada 116 siswa dengan berbagai karakter anak-anak yang berbeda. Tentu setiap hari pasti ada kasus itu yang ringan atau yang agak butuh penyelesaian gitu. Ya, untuk kasus-kasus itu kalau bisa kita selesaikan langsung di tempat ya. Itu misalnya kasusnya juga, lihat kasusnya juga, kalau mendesak gitu kita langsung selesaikan. Apalagi itu kalau nanti menyangkut nama baik sekolah, menyangkut ya misalnya keselamatan anak gitu, jadi kita langsung selesaikan pada waktu itu juga. Ya, sebenarnya kalau jadwal khusus itu juga ada, tapi kan kasus kan ada yang insidental begitu. Jadi lihat kasusnya juga. Di sini kita juga itu tadi yang berpihak pada siswa itu tadi. Berarti di sini saya ambil poin pentingnya, yaitu nanti kita lihat kasusnya dulu, insidental atau tidak. Ketika itu mendesak berarti harus diselesaikan di tempat, ya. Dan itu termasuk misal kasus yang ringan ya Bu ya. Tetapi kalau kasus yang agak susah itu berarti nanti membutuhkan jadwal khusus gitu ya, bertahap gitu. Nanti kita panggil, misalnya punya kasus siswa ya kita panggil yang bersangkutan, atau guru misalnya punya kasus guru ya kita panggil guru tersebut, kita undang, kita lakukan pembinaan, kita suruh tanda tangan atau bagaimana sebagai bukti kalau kita sudah membina. Nah, nanti kita juga mengadakan evaluasi dari keputusan yang kemarin kita ambil, terus yang sudah kita lakukan untuk siswa, untuk guru yang mengalami kasus-kasus tersebut, bagaimana perkembangannya, itu juga kita pantau terus, kita evaluasi. Jika ada keputusan kita kemarin yang ternyata kurang pas, ya kita evaluasi, bisa kita untuk pertimbangan ke depannya. Atau bisa juga kita merubah keputusan yang kita ambil itu melihat perkembangannya. Bagus sekali ya Bu ya. Berarti dan di sini Bu Hima sudah melakukan pemantauan, sudah melakukan pembinaan, kemudian tindak lanjut, yaitu merupakan tindak lanjut dari penanganan sebuah kasus ya Bu. Berarti nanti sudah
bisa sampai tuntas itu ya Bu ya untuk kasusnya. Langsung tuntas ya, alhamdulillah begitu kan. Ya, untuk pertanyaan terakhir ini Bu ya, ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ibu atau membantu ibu dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Ya. Jadi ketika kita mengambil keputusan seperti di awal tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Memang kita sebagai pucuk pimpinan, kita yang mengeksekusi, kita yang mengambil keputusan, tapi kita juga meminta pendapat-pendapat dari teman-teman sejawat, teman-teman guru. Juga kita bekerja sama dengan komite. Jadi kalau ada kasus-kasus atau problem yang menyangkut sekolah dengan, apalagi ada hubungannya dengan masyarakat, kita melibatkan komite. Seperti kemarin itu juga ada masalah sedikit yang dilakukan siswa kami. Sebenarnya bukan siswa kami, alumni dari siswa sini, tapi mengajak adiknya gitu melakukan hal-hal yang kurang baik begitu kan. Nah, itu dilema juga bagi saya kan, antara yang berpedoman dengan peraturan dan berpedoman dengan kesetiaan. Kesetiaan dalam hal ini kesetiaan kami sebagai guru, ya, orang tuanya siswa begitu kan. Sebenarnya ya kejadiannya di luar sekolah, di luar jam sekolah, bukan tanggung jawab kami. Tapi namanya pendidik, kita kan juga harus memantau siswa-siswa kita begitu kan. Ternyata masyarakat juga menilainya itu juga, guru itu sekolah di mana, itu muridnya siapa begitu. Di sini kan kami juga dilema juga gitu. Dilema antara membela murid saya atau membela masyarakat sebagai lawan itu tadi. Nah, di sini kami melibatkan komite. Ya. Ini juga termasuk dilema ya. Dilema itu. Betul, dilema etika itu ya. Sama-sama benar ya. Tetapi Bu Hima di sini mengambil keputusan dengan melibatkan komite dalam penyelesaian masalah. Kalau yang berkaitan dengan guru Bu, nanti Bu Hima adakah pandangan yang bisa dimintai pendapat dengan itu? Guru juga, kita juga ada banyak guru di sini, jadi tidak semuanya disiplin, misalnya tidak semuanya bekerja dengan sesuai tupoksinya. Nah, di situ kita lakukan pembinaan dulu secara pribadi kepada guru tersebut, misalnya yang kurang disiplin itu. Nah, kalau sudah kita peringatkan, sudah kita bina berkali-kali, tapi tetap belum ada perkembangannya, belum ada perubahannya, ya kita melibatkan pengawas kami. Bukan melaporkan gitu, bukan, cuma kan kita meminta bantuan dari atasan untuk membina konsultasi biasanya gitu ya. Sebelumnya juga sudah kita selesaikan dulu di internal ya, dibantu dengan teman-teman juga, saya sudah dari pimpinannya. Tapi ternyata orang kan beda-beda, kita tidak bisa merubah hati orang dalam waktu sekejap gitu kan. Iya. Jadi butuh bantuan atasan. Untuk kasus yang ini, yang pertanyaan yang ini Bu Hima bijak sekali ya, tadi sudah melakukan dengan identifikasi paradigma, yaitu tadi dengan kesetiaan melawan peraturan. Nah, di situ Bu Hima sudah melibatkan dari pihak komite ataupun dari pihak pengawas selaku pemangku kebijakan di atas sekolah ya Bu ya, dan letaknya di Dinas Pendidikan gitu. Nah, Bu Hima, cukup untuk pertanyaan pada wawancara kali ini. Terima kasih ya atas kerjasamanya. Semoga nanti kedepannya Bu Hima bisa melakukan praktik baik dalam pengambilan keputusan, terutama yang berhubungan dengan dilema etika itu dengan baik dan sangat bijak begitu ya Bu ya. Sebenarnya gini kan Mbak Anita ya, dilema etika kan ya banyak sekali ya yang terjadi di sini ini. Ya, kita menghadapi dilema itu ya, dilema kan dua ya, dilema. Kita bisa mengambil opsi yang ketiga, misalnya trilema. Jadi yang yang satu di antara dua tersebut.
mengambil opsi-opsi lain ya, gitu ya, yang bisa dijadikan sebuah solusi dari kasus-kasus yang dihadapi. Iya, soalnya ini kan ya ada nanti hubungannya dengan masyarakat, ada hubungannya dengan jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang, terus untuk juga masalah misalnya dengan pribadi atau dengan kepentingan umum yang lebih banyak gitu. Jadi kita juga melihat itu. Berarti secara tidak langsung di sini Bu Ima sudah menerapkan ya beberapa praktik baik pengambilan keputusan yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan ya Bu ya. Nah itu sangat baik sekali, bisa jadikan contoh ya dari sekolah-sekolah yang lain yang terutama yang ada di Kecamatan Kayen Bu, Kecamatan Kayen Pati, Jawa Tengah. Terima kasih atas waktunya Bu Ima ya. Sama-sama Mbak Anita, semoga sukses ya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.